Halo, Assalamualaikum. Saya Wi Andriani. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan mereview buku lagi. Judulnya Perahu Kertas, ditulis oleh De Lestari. Ini bukunya. Ini juga saya baca di aplikasi iPusnas. iPusnas ini merupakan aplikasi perpustakaan digital yang disiapkan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia yang bisa diakses secara gratis. Sebenarnya buku ini sudah pernah saya baca pada saat saya masih sekolah, umur SMA, dan waktu itu bukunya tidak habis saya baca. Jadi saya baca ulang dan aku habiskan beberapa minggu yang lalu. Menurut informasinya, buku ini sebelumnya terbit di dalam bentuk buku digital awalnya. Baru kemudian pada tahun 2009 diterbitkan oleh Bentang Pustaka dalam bentuk buku dalam bentuk buku yang ada fisiknya. Kalau teman-teman pernah menonton film Perahu Kertas yang tayang pada tahun 2012 itu, film itu diadaptasi dari buku dari novel Perahu Kertas ini. Jadi buku ini memang sudah terhitung lama ya, karena sekarang sudah tahun 2020-an dan aku baru menyelesaikan membaca bukunya. Tapi bagaimanapun buku itu, baik itu baru terbit maupun buku yang sudah lama, kalau baru pertama kali dibaca rasanya tetap seperti buku baru sih. Oke, selanjutnya kita bahas bukunya. Jadi novel ini bercerita tentang anak-anak remaja baru lulus SMA yang akan segera masuk kuliah dan berlatar pada tahun 1999 sampai tahun 2003. Tokohnya ada 4 orang yang paling sering muncul, yaitu Kinan, Kugi, Noni, dengan Eko. Ceritanya mereka berempat ini kuliah di Bandung dengan jurusan yang berbeda-beda. Karena sesuatu dan lain hal, sehingga mereka berempat ini berteman dekat, bersahabat, dan selalu kumpul berempat di mana-mana. Nah, karena ini tokohnya adalah anak-anak muda, tentu saja kisahnya dibumbui dengan kisah-kisah cinta yang romantis. Dan masalah pertama kali muncul pada saat Kugi ini menaruh perasaan kepada Kinan. Nah, seperti apa perjalanan kisah mereka? Silakan dibaca sendiri di buku ini. Selanjutnya kita bahas kelebihannya. Yang pertama itu tokohnya unik, terutama si Kugi ini. Kayak dari namanya saja sudah unik, Kugi. Kemudian selain namanya juga sikap-sikapnya juga unik, atau orang-orang di sekelilingnya, baik itu keluarganya maupun temannya, kadang menyebut dia aneh. Kelebihan yang kedua itu alurnya mudah dipahami karena menggunakan alur maju. Kisahnya itu diceritakan berurutan dari tahun 99 sampai tahun 2000-an, 2003 kalau nggak salah. Oke, kelebihan selanjutnya yaitu narasinya bagus. Jadi pemilihan kata yang digunakan oleh penulis menceritakan kisah ini sangat baik, di mana kita bisa membayangkan secara langsung apa yang terjadi. Misalnya di bagian-bagian awal pada saat si tokoh Kugi ini membereskan bukunya sambil berjoget. Nah, coba bayangkan, intinya hanya membereskan bukunya sambil berjoget, tetapi diceritakan dalam satu paragraf, dan itu kita bisa membayangkan bagaimana gerakannya si Kugi. Jadi sangat seru membacanya. Adapun kekurangannya, menurut aku buku ini hampir tidak ada kekurangan, kecuali ada satu yang mengganggu aku, dimana mungkin penulisnya kurang teliti dalam alurnya, dimana pada saat itu ini diceritakan ya, pada malam tahun baru 2022 Kugi ini ada di rumahnya. Artinya Kugi ada di rumahnya merayakan malam tahun baru. Nah, setelah itu kan Kugi lanjut lagi, setelah itu alurnya lanjut lagi, Kugi mengerjakan skripsinya di Bandung. Nah, ternyata Kugi selesai ujian akhir pada bulan Januari 2022.
Kemudian diceritakan bahwa untuk merayakan kelulusannya ini, Kugi pulang ke rumahnya karena sudah berbulan-bulan tidak pulang gara-gara mengurus skripsi. Nah, padahal kan malam tahun baru dia ada di rumah sebenarnya. Jadi apa ya, di sini menurut aku kurang nyambung. Ini saja sih yang menurut aku kekurangannya, itu pun kalau bisa dimasukkan dalam kekurangan. Yang paling menarik bagi aku di buku ini yaitu yang pertama suasananya. Buku ini kan berlatar pada tahun 99 ya sampai awal 2000-an. Suasananya pada saat itu sangat terasa di buku ini. Salah satu contohnya yaitu alat komunikasi. Nah, alat komunikasi yang paling sering digunakan pada saat itu adalah telepon rumah. Suasana seperti ini mungkin jarang kita temukan di buku-buku lain. Yang juga menarik adalah proses pendewasaan tokoh-tokohnya ini. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalahnya, baik itu masalah akademik maupun di luar akademik, seperti hubungan di antara mereka berempat ataupun hubungan dengan orang lain di luar itu. Dan bagaimana mereka mengejar cita-citanya setelah kuliah, karirnya seperti apa. Mereka dipertemukan berbagai macam masalah yang mana dari masalah itu kita bisa melihat proses pendewasaan mereka secara langsung di dalam buku ini. Sangat berbeda dengan duniaku karena aku merasa pada saat aku kuliah masalahnya tidak seberat itu yang mereka alami gitu. Seakan-akan masalah yang kualami pada saat kuliah itu ringan-ringan saja dan hampir tidak ada masalah. Oke, sekian dulu videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kalau punya rekomendasi buku untuk dibaca maupun untuk direview, silakan tulis di kolom komentar.